يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, para ikhwah sekalian rahimakumullah, pembahasan kita di kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah kali ini berkaitan masih di masalah takdir, bahwasanya segala hal yang terjadi itu sesuai dengan takdir Allah, dan makhluk tidak memiliki daya atau kemampuan untuk menahan apa yang Allah Ta'ala takdirkan jika Allah mentakdirkan. Tidak bisa mencegah, dan tidak bisa manusia atau makhluk manapun melakukan sesuatu kecuali dengan takdir Allah Azza wa Jalla. Di sini Al-Imam At-Tahawi rahimahullah mengatakan, "Falau ijtama'al khalqu kulluhum 'ala syai'in katabahu Allahu fihi annahu ka'in liyaj'aluhu ghayra ka'inin lam yaqdiru 'alaihi." Maka jika semua makhluk bersepakat terhadap sesuatu yang telah Allah Ta'ala tetapkan untuk terjadi agar tidak terjadi, niscaya mereka tidak akan mampu melakukannya. Jadi Allah menetapkan hal ini bakal terjadi, terus semua makhluk itu berunding bersepakat untuk mencegah keterjadian sesuatu yang akan Allah tetapkan ini, mereka tidak akan mampu melakukannya. Misal ada seorang di antara kita, satu kantor itu hasad sama dia, benci sama dia, dan pengen supaya dia itu di DO atau dikeluarkan dari kantor, pengen dipecat secara paksa. Semua menghasut atasan supaya memecat orang ini, semua bersepakat, semua karyawan bersepakat. Tapi ternyata Allah mentakdirkan dia ini akan terus bertahan di kantor itu karena dia baik atau jujur. Ya, jadi dia itu dibenci karena jujurnya, dia dibenci karena amanahnya. Namun semua mengerahkan upaya dari perkataan hasad, dari perbuatan untuk memprovokasi atasan agar memecat orang ini dan memfitnah orang ini. Namun Allah Ta'ala tetapkan dia akan terus berada di kantor itu, nggak bakal keluar, nggak bakal dipecat. Mau sebesar apapun upaya mereka, bahkan sebayar apapun mereka untuk memfitnahnya, kalau Allah tetapkan A, maka A. Nggak bisa mereka mencegah itu. Kemudian walau ijtama'u kulluhum 'ala syai'in lam yaktubhu Allahu fihi liyaj'aluhu ka'ina lam yaqdiru 'alaihi. Dan jika semua makhluk bersepakat terhadap sesuatu yang Allah tidak tetapkan terjadi dan mereka sepakat pengen menjadikan hal itu, niscaya mereka tidak akan mampu melakukannya. Jadi Allah Ta'ala
tidak menghendaki itu terjadi. Semua orang pengen dan berencana supaya itu terjadi. Sekuat apapun usaha semua orang, kalau emang Allah takdirkan gak jadi, ya gak jadi. Banyak loh kejadian-kejadian yang tidak jadi, kejadian-kejadian yang tidak jadi, yang semua orang mengharapkan, bahkan berusaha mengerahkan tenaga, daya, upaya supaya itu terjadi, gak jadi. Pernikahan misalnya, ya, netizen ngejodohin artis A dengan artis B, dijodohin terus di media sosial. Semua sepakat supaya ini jadian aja deh, nikah gitu. Ya kalau bukan jodohnya, walaupun dideketin, walaupun dipertemukan, walaupun dua kubu keluarga itu sudah saling bertemu, kalau ternyata pada menjelang hari H-1, kalau Allah takdirkan gak jadi, ya gagal. Mungkin ada faktor lain yang membuat gak jadi. Mungkin ternyata ketahuan aslinya, ketahuan belangnya, akhirnya gak jadi nikah. Ya. Sekarang jemaah di sini kita lihat banyak anak-anak lagi pada sakit batuk. Ya. Karena mungkin polusi, ya. Anak-anak usia di bawah 10 tahun banyak yang batuk-batuk. Tapi batuknya itu agak aneh, dibilang COVID ya bukan demam bapil, bukan kayak biasa anak kecil sakit dikasih kencur nggak mempan, dikasih obat-obatan nggak mempan, dibawa ke dokter pada bilang apa? Oh ini batuk biasa. Allah alam kok bisa begitu. Tapi orang tuanya nggak ada yang batuk, padahal anak-anaknya pada batuk. Dan mungkin di antara anak-anak kecil itu, dari 5 anak ada 1 yang enggak batuk. Semua ini pilihan Allah. Kayak dulu masa-masa COVID pun begitu. Satu rumah ada 1 orang enggak kena, sisanya lagi pada COVIDan semua. Ini kuasa Allah ya sekalian. Kuasa Allah. Kalau Allah ingin menjadikan sesuatu itu terjadi, mau semua orang berusaha untuk menghalangi, enggak bisa. Enggak bisa. Yang mustahil bagi manusia tidak mustahil bagi Allah. Lihat Nabi Yunus alaihissalam. Kalau pakai logika manusia, Nabi Yunus ini nggak bakal selamat. Ya udahlah, mati, mau wafat kelas. Tapi ternyata selamat. Padahal di dalam 3 kegelapan ikan laut. Di dalam ikan laut ditelan gelap, nggak ada lampu di sana. Dan ikan laut itu berada di dalam kegelapan laut. Laut itu gelap loh Pak. Mungkin kalau siang bagian atas laut mungkin kelihatan, tetapi bagian makin dalamnya makin lama ya nggak kelihatan. Laut itu dalam. Lah ini dalam dan gelap. Dan begitu pula dengan malam, kegelapan malam. Siapa yang bisa menyelamatkan dari makhluk? Tentara dari negara ASEAN sepakat untuk menyelamatkan orang yang sedang berada di dalam ikan paus misalnya. Yang terjadi malah sebaliknya, mungkin beberapa tentara itu malah akan dilahap juga atau mati dan seterusnya. Tapi ternyata tanpa bantuan makhluk satupun Allah selamatkan Nabi Yunus alaihissalam. Mustahil bagi logika manusiawi, tetapi tidak mustahil jika itu kehendak ilahi Rabbi Allah azza wa jalla. Ya. Maka kata Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah, kata Imam At-Tahawi rahimahullah, jaffal qalamu bima huwa kainun ila yaumil qiyamah. Pena telah kering setelah menuliskan semua apa yang akan terjadi sampai hari kiamat. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, suatu hari aku berada di boncengan Nabi SAW. Maka Rasulullah SAW bersabda, ya ghulam, wahai anak kecil, Alla u'allimuka kalimat, maukah engkau aku ajarkan beberapa kalimat? Ihfazillaha yahfazka. Jagalah agama Allah, niscaya Allah jaga antum. Masya Allah.
Jagalah agama Allah dengan mentaati Allah dan Rasulnya, mentaati syariat. Allah bakal jaga antum. Menjaga dari apa? Menjaga dari mara bahaya insyaallah. Menjaga dari fitnah orang misalnya. Menjaga dari santet sihir. Oh Masya Allah, sihir itu rata-rata kena pada orang-orang yang sedang tidak menjaga agama Allah. Tapi ya banyak juga yang menjaga agama Allah kena sihir, cuman malah justru kena sihirnya malah membuat orang ini makin menjaga agama Allah. Itu ada, malah menjadi rahmat buat orang itu. Sedangkan udah kena sihir, kedukun lagi habis itu, ini betul-betul makin payah urusannya. Ya, sampai ada seorang syekh ya, dia ahli tauhid, dia rajin zikir, rajin baca Al-Quran. Suatu ketika dia ingin menantang orang-orang yang kufur kepada Allah dengan perdukunan, menantang para dukun. Dia ingin memberikan edukasi pada masyarakat bahwasanya dengan zikir Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kita dari mara bahaya, terutama sihir dan santet. Maka dia mempublish kalimatnya. Siapa di antara dukun manapun sekarang yang mau sihir saya, santet saya, silahkan sekarang saya tunggu. Saya tunggu sihir mereka. Ditantang itu sama syekh itu. Para dukun pun mendengar tantangan itu dan mereka pun kemudian berusaha menyihir sang syekh. Ternyata apa yang melakukan gagal semua, enggak bisa. Ada firewall dan ada benteng, enggak bisa, enggak nembus-nembus sihirnya. Jadi sihir itu enggak langsung bisa itu enggak, Pak. Ya, sihir itu enggak langsung order sekarang nanti malam langsung beroperasi, enggak. Kadang dukunnya observasi dulu, bahkan kadang jinnya itu juga meneliti dulu nih orang mana nih yang mau kita sasarin. Oh, ternyata susah. Bayarannya dulu dong, ditinggiin biar lebih gampang pelicin. Nah, bisa kayak gitu. Tapi observasi dulu, jinnya juga meneliti dulu, dukunnya juga melihat-lihat dulu. Kadang ke rumahnya, kadang melihat dari halamannya, kadang taburin buhul dulu di pekarangan rumahnya gitu. Nah, syekh ini menantang bukan karena sok-sokan, bukan, tapi karena ingin mengedukasi masyarakat bahwa kita tuh nggak boleh takut sama dukun, kita harus zikir pada Allah. Ternyata dukun-dukun itu emang nggak bisa. Budak di sana nggak bisa. Apa kata salah satu dukun ini? Orang ini banyak zikirnya. Kita tunggu banyak zikir hariannya. Wiritan pagi petangnya lengkap, salat berjamaah lengkap, zikir setelah salat lengkap. Ini orang susah nih disihir nih. Tapi kita tunggu suatu saat, siapa tahu dia lalai, lupa berzikir, di situ kita serang. Begitu ya jemaah. Ya. Jadi kalau Allah sudah tolong hamba karena hamba ini menjaga wirid, menjaga doa, menjaga zikir, Allah tolong, Allah bantu, Allah jaga. Ihfazillaha yahfazka. Jagalah agama Allah, niscaya Allah menjagamu. Ihfazillaha tajidhu tujahaka. Jagalah agama Allah, niscaya Allah akan membimbingmu. Di sini tajidhu tujahaka, niscaya kamu mendapati Allah di depanmu, yaitu Allah menuntunmu, membimbingmu, mengajarkanmu, memberi hidayah padamu di saat-saat lagi sulit. Ya, terutama di saat sulit dijaga, dibimbing oleh Allah. Perbedaan orang-orang yang memiliki ilmu dan amal dengan orang yang enggak punya ilmu malas beramal, itu perbedaannya signifikan di masa senang dan di masa sulit, jemaah. Perbedaan antara orang berilmu dan orang beramal dengan orang yang enggak punya ilmu, enggak punya amal, itu perbedaannya ketara. Di masa senang beda, di masa sulit beda. Bagaimana bedanya? Orang berilmu dan beramal, di masa senang dia mengenal Allah Azza wa Jalla dengan ilmunya. Di masa sulit dia tahu apa yang harus dilakukan. Begitu. Dia tahu apa yang harus dilakukan. Makanya itulah hidayah dari Allah untuk orang yang berilmu dan beramal, sehingga di masa fitnah, di masa sulit, ketika pancaklik, ketika kesulitan, dia tahu harus kemana hatinya. Dan Allah Ta'ala akan menjaganya. Ya, makanya kata Nabi SAW, ta'arraf ilallahi fir raha, ya'rifka fi syiddah. Kenalilah Allah Ta'ala di masa senang,
maka Allah Ta'ala akan mengenalimu di masa sulit. Jadi orang di masa senang mengenal Allah, ia berilmu, beramal lillahi ta'ala padahal lagi senang. Karena punya ilmu maka dia beramal. Itu nanti pas dia lagi kesulitan, yang nolong dia tuh Allah, gitu loh. Ya. Dalam riwayat lain Rasulullah SAW mengatakan, siapa yang ingin dijawab doanya ketika di masa sulit, maka banyaklah berdoa di masa senang. Nah, sebaliknya orang nggak punya ilmu, nggak punya amal, di masa senang dia nggak ingat Allah, malah makin jauh dari Allah. Maka di masa sulit makin terlantarlah dia, nggak tahu harus gimana. Itu bedanya, beda sekali. Karena ketika masa senang tidak menjaga agama Allah, maka di masa sulit tidak Allah bimbing. Ya. Kata Allah Azza wa Jalla, ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidaklah ada musibah yang menimpamu dari musibah apapun kecuali dengan izin Allah, takdir. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Dan siapa yang beriman kepada Allah, maka Allah akan memberi petunjuk pada qalbunya di masa musibah. Sekarang kebanyakan orang di masa musibah, di masa sulit kalap, enggak kembali ke Allah, bingung. Kalap, emosian, meratap, bingung. Karena tidak dapat iman, tidak dapat hidayah. Kenapa? Karena imannya kurang, ya. Maka jagalah agama Allah jemaah sekalian. Nanti Allah Ta'ala akan menuntunmu, ya. Idza sa'alta fas'alillah, jika kamu minta maka mintalah pada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah, jika kamu minta tolong maka minta tolonglah pada Allah. Wa'lam anna al-ummata law ijtama'at 'ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Ketahuilah, seandainya manusia semuanya sepakat untuk memberimu suatu manfaat, niscaya mereka tidak bisa melakukannya kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tuliskan bagimu. Misal antum bawa risol sama pastel ke rumah karena istri antum suka banget dengan risol sama pastel. Kan sebagian istri, sebagian perempuan tuh suka makanan favoritnya apa? Risol sama pastel. Antum bawa dari kantin, nanti sore antum bawa pulang untuk membahagiakan istri antum. Ya. Nah, bawa pulang udah dingin sih, ya, karena belinya siang. Bawa pulang. Sampai rumah, sampai komplek, banyak gajlukan, polisi tidur banyak, dan antum ngibrit gitu loh, pengen cepet sampai, saking pengen memberi kabar gembira pada istri bahwasanya antum bawa segudang risol sama pastel loh, gitu. Di tengah jalan, ya, gujlak, ya. Keras kena, masih tidur, ternyata dari 10 risol pastel 7 jatuh ke jalanan, becek, hitam lagi airnya. Mau dibalikin gak enak, ntar ditanya, nih hitam-hitam apaan bang? Kan gak enak. Masa kita bilang tahu petis? Gak mungkin lah. Nah, tinggal 2. Yang kita rencanakan 10 buat dia, yang Allah Ta'ala takdirkan cuma 2. Itu pun pas buka pintu rumah, Assalamualaikum, ada anak melihat, wah ada risol pasal, dimakan sama anak. Dua-duanya. Istri tanya, katanya tadi ada surprise bang. Iya sih ada surprise. Ya ini surprise-nya. Saya udah beli 10 risol pastel, surprise-nya adalah sekarang udah gak ada. Itu kita udah yakin banget bahwa saya malam nanti istri kita bakal makan itu semua dan senang bahagia dengan risol dan pastel dari kita. Ternyata enggak Allah takdirkan. Ternyata rezeki siapa? Rezeki comberan dan rezeki apa? Rezeki anak. Ini bukan true story, bukan anda loh ya. Ini cuma anda ngarang ya, anda ngarang. Kalau ini terjadi pada antum kesamaan story, mohon maaf ya. Ya. Wa in ijtama'u 'ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaika. Dan
seandainya mereka bersepakat untuk menimpakan sesuatu mudarat atasmu, niscaya mereka enggak bisa melakukannya kecuali sesuatu yang telah Allah tulis atasmu. Jadi mereka bersepakat untuk memberikan mara bahaya padamu. Kalau Allah selamatkan, ya enggak bakal bisa mereka memberi mudarat. Enggak bakal bisa. Walaupun jin-jin dikerahkan, orang-orang dikerahkan, kalau Allah jaga dia enggak bakal ketemu. Ya. Ada suatu kisah di salah satu masjid namanya Masjid Nurul Ikhlas di daerah Ciracas. Antum bisa tanya ke DKM lama apa tua di situ. Ada suatu kisah di situ. Awal 2000-an dulu. Ada seorang ustadz. Ya, dia mengisi kajian membahas tentang salah satu aliran sesat, dan aliran sesat itu juga masih ada sampai sekarang. Tapi itu awal-awal 2000-an dulu. Nah, lagi gitu kan dulu kajian zaman dulu beda sama zaman sekarang coba. Dulu kajian kantoran gini bisa bilang nggak ada. Ya. Dan kajian di masjid di hari Ahad, hari libur, weekend gitu kan. Dan hari duha ya, jam 9-an itu ada dulu. Dulu handphone mungkin belum sempat jelas nggak seperti sekarang. Mungkin handphone masih ya Nokia yang berat itu dulu. Nah, istilah kajian ternyata penuh, jemaah penuh banyak alhamdulillah. Dan ternyata sebagian dari jemaah itu aslinya adalah preman-preman sewaan yang pakai baju kostum yang bagus gitu, baju-baju muslim, sengaja ditanam di situ. Nanti di tengah pengajian supaya bisa membabat ustadznya. Bahkan sebagian dari preman itu duduk di depan ini. Ya, jangan pura-pura antum. Ya, duduk di depan ustadznya gitu loh. Maksudnya di soft depan ada, di gitu. Ya. Di tengah pengajian, ya, dan ini kajian tentang aliran sesat gitu loh, yang memang mulai menjangkiti orang Indonesia ketika itu. Anda tidak perlu sebut namanya. Nah, akhirnya di tengah pengajian mulai ada provokasi satu. Akhirnya tiba-tiba terjadi keributan di antara jemaah. Wah, ribut kan. Pada panik itu orang-orang yang jemaah yang nggak tahu apa-apa tuh panik lah. Akhirnya mulai berhamburan. Sampai ada yang lempar sesuatu, lempar itu, kaca-kaca masjid pada pecah. Ya. Akhirnya sang dai ini, ustadz ini, kemudian pergi ke mihrab. Mihrab itu ada di mihrab itu tempat buat ini khutbah. Pergi ke situ dan berlindung masuk di bawah tempat kaki kan, kalau mihrab kan agak tinggian. Nah di bawah itu kan biasa ada lubang gitu kosong, lowong buat buat persediaan ya karpet apa gitulah buat sound system dan semisalnya gitu, kabel itu masuk ke situ ustadznya, ngeringkuk di situ ya. Masih pada ribut itu preman-preman sewaan itu. Maka kemudian sang ustadz itu udah mana ditanya, di preman-preman sering mensaut mana dia gitu kan. Ya ketakutan dong, siapapun ketakutan dijadikan buronan kayak gitu. Panitia juga bingung, panitia kan nggak seberapa banyak gitu loh. Panitia tuh lagi pada mengevakuasi jemaah-jemaah yang nggak ngerti apa-apa gitu. Ya beberapa di dalam masjid preman-preman itu tapi pakai baju muslim ya. Akhirnya bapak ini, sang dai ini teringat dengan kisah kakeknya, mbahnya. Waktu dulu jadi kiai, mbahnya tuh kiai juga. Mbahnya ustadz ini dulu kiai di kampung. Ya. Dan dahulu kala para kiai di zaman PKI itu kiai yang benar itu dijadikan buronan. Ya, diincar sama PKI dan digerebek rumahnya, dan kalau ketemu digeret dan dibunuh. Itu dulu zaman PKI dulu. Nah, teringat almarhum kiai mbahnya dulu. Nah, ketika itu digerebek oleh PKI, datang masuk dan ada istrinya ustadz ini atau kiai ini
Di mana? Mana kiai itu? Ya kan? Udah pengen digeret gitu kan? Maka kiai ini pun ke ruang paling belakang di tempat beras dan gabah. Orang-orang Jawa itu kan rumahnya luas biasanya. Yang di kampung-kampung loh, rumah luas dan paling ujungnya rumah tuh biasanya penyimpanan padi gitu loh, tempat beras-beras gitu loh, gabah-gabah gitu loh. Akhirnya sembunyi di situ. Sembunyi di situ, kemudian minta sama Allah dengan bahasa Jawa. Ceritanya saya lupa apa nama lafalnya itu. Pokoknya ya Allah tutup mata mereka, ya Allah tutup mata mereka. Akhirnya digerebekkan rumah itu, satu rumah itu sama orang-orang PKI. Cari-cari di semua sudut rumah sampai kemudian ke ruangan gabah itu. Pas di ruangan gabah dicari-cari, itu ada di depannya lagi diem kayak gini. Mbah Kakung ini, mbah kakungnya Ustadz ini, ada lagi diem gini. Mereka nggak ngelihat mana ini mana, padahal di depannya sendiri langsung gitu. Maka nggak jadi, kemudian nggak ketemu. Mereka akhirnya pergi ke tempat lain, diselamatkan. Dari situ kemudian sang Ustadz ini habis meringkuk gitu, akhirnya terinspirasi, ya Allah tutuplah mata mereka, ya Allah tutuplah mereka, buat mereka nggak melihat saya. Akhirnya sang ustadz ini menemukan ada semacam jaket di dekat mihrab, dipakailah jaket itu, lepas pecinya. Terus ustadz ini jalan di tengah-tengah mereka. Orang ada yang bawa senjata tajam. Mana itu? Cari dia gitu kan. Ustadz ini lewat gitu aja, pakai jaket lepas peci, jalan biasa gitu. Dan mereka nggak melihat ini yang jalan adalah yang mereka incar selama ini. Terus kemudian keluar masjid, akhirnya keluar ketemu panitia, loh Ustadz sini Ustadz gitu kan. Diamankan oleh DKM dan panitia. Ya, saya lihat. Padahal udah dikepung loh. Ya, ternyata kalau misalnya makhluk manapun udah berusaha memberikan madarat dan mara bahaya, kalau Allah takdirkan belum terjadi, nggak bisa. Ya. Mungkin antum juga pernah lihat atau pernah mendengar kabar ternyata salah satu pawang ular ternama di Indonesia, salah satu timnya pernah digigit ular kobra, wafat. Lah ini gurunya pernah digigit ular kobra bulan lalu atau kapan tahu, sampai sekarang masih hidup walaupun agak berbeda tubuhnya ya. Bahasa tubuhnya juga berbeda karena udah kena bisa, tapi sampai sekarang masih hidup. Berarti Allah masih berikan jatah. Saya lihat kematian itu milik Allah Azza wa Jalla, pengaturan Allah. Walaupun madarat bisa kobra, untuk satu orang mati langsung. Ada orang yang terkena bisa kobra sampai sekarang masih hidup. Walaupun ada efek buruknya, tapi masih hidup. Lihat. Bahkan di luar negeri sana di YouTube ada manusia anti bisa ular. Ular termasuk ular yang paling berbisa itu di atas kobra itu adalah ular apa ya? Saya lupa namanya. Ya, satu keluarga juga dengan kobra. Itu sengaja digigit. Enggak mati, Masya Allah. Lihat. Orang beda-beda, Allah takdirkan seperti itu. Bahkan antar ular dengan ular kobra sama-sama ular saling menggigit, enggak pada mati. Jadi itu semua tuh kehendak dan keputusan Allah. Kata Nabi SAW, rufi'atil aqlamu wa jaffatis suhuf. Pena-pena telah terangkat dan lembaran-lembaran itu telah mengering. Ya. Sekarang kita bahas macam-macam pena yang ditetapkan oleh ahlu sunnah atau yang ditetapkan oleh sunnah Nabi SAW di hadis-hadis Nabi, bahwa pena itu ada 4. Pena itu ada 4 kata para ulama. Yang pertama, pena yang bersifat umum. Pena yang bersifat umum mencatat cakupan seluruh makhluk. Ini adalah pena yang telah disebutkan bersama Lauhul Mahfuz. Lauhul Mahfuz. Maka pena yang mencatat ini seluruh kainat, seluruh makhluk tercatat oleh pena umum ini. Ini yang pertama. Ya. Pena yang kedua
yaitu saat Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam. Ini juga pena umum, tetapi untuk anak cucu Nabi Adam alaihissalam. Mengenai ini terdapat ayat-ayat yang menunjukkan bahwa Allah mentakdirkan amal-amal anak cucu Nabi Adam, rizki-rizki mereka, ajal-ajal mereka, dan kebahagiaan mereka sesudah Allah menciptakan bapak mereka, Nabi Adam alaihissalam. Pena yang ketiga, yaitu pena saat malaikat dikirim kepada janin pada rahim ibunya. Malaikat meniup roh padanya, diperintahkan menulis 4 kalimat. Nah, ini malaikat pun menulis. Bagaimana cara menulisnya? Allahu a'lam. Tapi ada penanya, rizkinya, ajalnya, amalnya, bahagia atau sengsara, yaitu. Itu pena yang ketiga. Pena yang keempat, pena yang ditetapkan atas seorang hamba manakala dia mencapai usia dewasa, yang dipegang oleh para malaikat yang disebut kiram katibun. Dalam surat Abasa, kiraman katibin. Kalau salah surat Abasa, kalau salah ya'lamuna ma taf'alun. Surat apa ya? Al-Infitar. Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim yaslawna yawmaddin wa ma hum 'anil ghaibin. Al-Insyiqaq bukan? Infitar. Al-Infitar benar. Taib. Kiraman katibun. Ya di sini kiram katibun atau dalam surah Al-Infitar kiraman katibin. Yang mana malaikat ini benar, bukan Abasa kan? Kalla inna surah Abasa gimana surah Abasa? Infitar. Kalau di surat Abasa itu ada. Surat Abasa itu ada apa di surat Abasa? Kalla di ayat ke-10 atau 12 mungkin. Dzakara fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahharah bi aidi safarah kiramin bararah kalau bisa di surat Abasa. Yang mencatat apa yang diperbuat oleh anak cucu Nabi Adam alaihissalam. Jadi ketika sudah baligh dicatat itu amalan. Ya. Oleh malaikat pencatat amal yang disebut juga Raqib Atid. Kiram katibun, kiram itu sifat. Malaikat-malaikat ini mulia dan katibun pencatat. Raqib Atid juga sifat, bukan nama. Bukan kanan Raqib, kiri Atid, salah. Kanan kiri dua-duanya bersifat Raqib Atid. Semuanya dua-duanya malaikat pencatat amal. Maka Raqib itu artinya mengawasi, memantau, melihat, selalu melihat. Jadi dua malaikat ini selalu melihat antum. Atid yaitu hadir. Artinya atid adalah hadir, selalu hadir. Memang sebagian ulama mengatakan malaikat Raqib Atid itu hadir selalu bersama manusia yang amal dicatat olehnya, tapi kecuali di kamar mandi atau WC kata sebagian ulama. Namun yang sahih adalah walaupun di dalam WC tetap dicatat. Walaupun di dalam WC tetap malaikat itu akan bersamanya untuk mencatat apa yang dilakukan di situ. Ya, ini Raqib Atid. Jadi mereka mencatat dengan pena. Ya, segala yang diperbuat oleh cucu Adam di usia baligh. Di usia baligh. Bagaimana kalau dia baligh tapi enggak berakal? Baligh tapi tidak berakal, apakah tetap dicatat amalannya? Kalau memang tidak berakal di sini, memang gila, maka Allah alam tidak dicatat amalan, enggak ada amalan dia, tidak wajib atasnya amalan, tidak dicatat atasnya amalan, Allah alam. Tapi kalau dia akalnya kurang, cuman dia masih bisa berpikir, tetap dicatat amalannya sesuai dengan kesadaran akalnya. Autis misalnya, autis itu kan macam-macam modelnya. Dan kadang ada yang autis tapi dia ngerti gitu loh. Bisa sholat, maka tetap wajib atasnya dan dicatat amalannya di hal yang dia faham dengan akalnya. Adapun kalau autis yang sangat parah sehingga nggak ngerti apa-apa,
nggak bisa ngapa-ngapain, maka besar kemungkinan ini seperti majnun, gila, dan tidak dipenuhi syariat atau tidak dicatat amalannya karena tidak ada kewajiban apapun untuk dia. Ya, begitu. Baik. Bila hamba mengetahui bahwa segala urusan datang dari Allah, maka dia wajib mengesahkan Allah dengan rasa takut dan takwa. Allah Ta'ala berfirman, "Fala takhshawun nasa wakhshawun." Karena itu janganlah kalian takut kepada manusia, tetapi takutlah kepada Allah. Juga Allah berfirman, "Wa iyaya farhabun." Dan takutlah kepadaku saja. Takut kepada Allah saja itu bukan berarti menafikan wajarnya manusia takut kepada hal yang secara tabiat membuatnya jijik, ngeri, atau khawatir. Itu wajar. Seseorang ketika misal sebagian perempuan atau laki-laki bahkan ngelihat kecoa ketakutan karena jijik atau takut, itu wajar. Takut di sini bukan takut dalam artian menghinakan diri di hadapan kecoa, bukan. Jadi kalau misalnya dikata mau kecoa aja takut tuh sama Allah, ini nggak nyambung, ya. Atau antum pegang ulat bulu kalau misalnya taruh di batin al-kaf di sini, itu nggak bakal gatel. Antum jejelin ke beberapa teman kerja misalnya, atau jejelin ke bos antum misalnya, bos, ulat bulu bos, daripada jangkrik mulu mendingan ulat bulu kan, bos ulat bulu bos. Ya. Takut nggak dia? Takut, mungkin akan naik ke mejanya atau gini saking ketakutannya. Nggak mungkin dong antum bilang, bos masa takut sama ulat bulu? Takutlah sama Allah. Ini nggak nyambung gitu loh. Ada ketakutan yang sifatnya tabi'i, ada ketakutan yang sifatnya tabi'i kemanusiaan dan itu wajar, orang beda-beda, dan ada ketakutan yang sifatnya pilihan. Ada ketakutan yang sifatnya pilihan. Ya. Sekarang kalau misalnya di rumah kecium kok bau gas, gasnya kayak bocor nih, ya, terus tiba-tiba ada suara ledakan, dor, wajar nggak kaget? Terus takut, wajar. Langsung berhamburan keluar, wajar. Kalau misalnya dor, biasa aja. Mr. Bean aja nggak kayak gini-gini amat gitu kan? Makanya seperti ini berarti udah hilang dong ketakutan tabi'inya. Ini wajar kalau dia takut tabi'i keluar berhamburan, ada gempa keluar berhamburan, itu ketakutan yang wajar kok, itu tabi'i manusia. Ya. Kemudian lewat jalanan gelap di tengah desa sepi, terus di antaranya bambu-bambu, terus ada suara menggeram gitu, wajar takut. Astagfirullah, apaan tuh? A setan, B orang, C macan. Ngeri kan? Ngeri. Wajar. Ya. Tapi kalau misalnya takut yang sifatnya ikhtiari, contoh, dan ini syirik, bisa syirik. Ngelihat burung gagak, waduh, kayak bakal apes nih hari ini nih. Ini ketakutan yang sifatnya tatayyur, ini syirik. Atau lagi mancing di danau, tiba-tiba lewat pala lele, palanya doang, badannya udah dimakan. Ada pala lele, waduh bakal apes nih hari ini nih. Tarik gitu kan. Ini syirik juga. Apa urusan pala lele dengan nasib apes kita gitu loh. Malah lelenya yang apes. Gimana? Itu ada loh pemancing kayak gitu sampai dia mengurungkan niatnya gara-gara ngeliat pala lele, wah apes nih. Padahal di sana lagi ada yang piknik, bro. Di sana lagi pada makan lele, itu buangan dari sana. Antum yang merasa apes gitu kan. Ketakutan yang seperti ini tanpa sebab yang rasional, nggak ada dalilnya, dan juga nggak logis, dan juga nggak ada kaitannya dengan saintifik gitu loh. Maka nggak, ya gitu. Kalau misal di pantai selatan ada ancaman, ada kalimat statement dari BMKG misalnya atau dari tim yang mengerti masalah cuaca, hati-hati dalam beberapa tahun ke depan itu kemungkinan di pantai selatan itu akan ada tsunami misalnya, atau air akan meluap, jadi hati-hati tinggal di sana. Oh ini ahlinya nih, saintifik nih. Terus kita pindah rumah
jangan di pantai selatan lah, kita ke pegunungan aja. Ini ada sisi ketakutan, tapi ini rasional dan saintifik. Maka nggak masalah, karena ingin menyelamatkan diri, boleh. Ya begitu. Tapi kalau dengan tatayur, ngelihat awan bentuknya kayak gitu, ini tanda-tanda tsunami nanti berapa tahun lagi, ini nggak ada urusan, nggak bisa. Malah tatayur jadinya, merasa adanya nasib apes akan dia hadapi gara-gara melihat sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan nasib atau dengan bencana, nggak ada kaitannya. Ya begitu. Ya, maka takutlah pada Allah, tapi masalahnya takut di sini artinya adalah ketakutan yang ada sifat penghambaan diri atau penundukan hati. Ya. Adapun ketakutan tabi'i maka itu wajar. Ya, kalau anak kita misalnya ada yang batuk dan batuknya yang parah banget, terus kita khawatir akhirnya dilarikan ke rumah sakit, itu wajar. Ya. Wajar. Betul, kita harus tawakal sama Allah, tetapi ketika ini tidak wajar batuknya, maka kita bawa ke rumah sakit, itu enggak masalah. Enggak masalah. Ya, karena tabi'i manusia itu enggak masalah. Ya begitu ikhwas sekalian, kita cukup sampai sini insyaallah. Nanti pada waktu mendatang kita akan bahas lagi masih berkaitan dengan iman kepada takdir. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.